grup bahwa minggu depan, mungkin sekitar tanggal 4 itu akan ada monitoring menindaklanjuti monitoring dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nih, menindaklanjuti pendampingan penyusunan DHA yang beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan sosialisasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi juga. Nah, untuk menindaklanjuti sosialisasi tersebut dan juga menyiapkan yang akan kita sampaikan pada saat monitoring minggu depan. Hmm, ini dari Puskesmas juga perlu menyiapkan Nggih, mohon izin. Kemudian untuk menyiapkan apa yang perlu kita sampaikan pada saat monitoring minggu depan, di mana Dinas Kesehatan perlu mempresentasikan hasil penyusunan DHA yang dalam hal ini juga termasuk penyusunan DHA oleh masing-masing puskesmas. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan yang sudah beberapa waktu yang lalu disampaikan kertas kerjanya, maka puskesmas diharapkan mengisi kertas kerja yang sudah disampaikan sebelumnya, yang melingkupi seluruh sumber dana yang diterima oleh puskesmas. Dalam hal ini BOK dan juga BLUD. Untuk BOK mungkin dari segi aktivitas sudah lumayan rinci ya. Tinggal Bapak Ibu nantinya me- mengkonversi aktivitas-aktivitas dan belanja tersebut sesuai dengan dimensi yang sudah disampaikan. Kemarin kalau nggak salah ada 8 dimensi, nggih. Yang mungkin nantinya perlu lebih rinci itu adalah untuk yang belanja BLUD. Nah, ini kan biasanya BLUD ini rinciannya masih sebatas RBA ya, di mana di situ hanya sampai dengan rekening, belum dibagi aktivitas atau mungkin bahkan sampai dengan SSH gitu ya, komponen belanja. Nah, untuk yang BLUD ini Bapak Ibu perlu menyusun lebih rinci. Dari sosialisasi yang beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan, mungkin kita diskusi dulu, Bapak Ibu, apakah ada dari Bapak Ibu yang mungkin belum dipahami atau mungkin mau ditanyakan terkait kertas kerja ataupun dimensi yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu? Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau kita perlu merefresh kembali dimensi apa saja dan juga bagaimana kertas kerjanya atau bahkan cara pengisian dari kertas kerjanya mungkin monggo dari Puskesmas bisa menyampaikan. Raksan, Nggih, monggo. kenapa Raksan? Gimana Puskesmas Keraksan ada yang mau ditanyakan atau disampaikan mungkin? Puskesmas Keraksan? Ya Mbak, gimana Mbak? Oh, barusan yang Tadi bersuara siapa ya? nggak tahu itu orang lain yang ngomong keraksan itu Bu, bukan saya. Bisa ditanyakan sama yang ngomong barusan. Nggih.
Eh, Bapak Ibu, monggo dari Puskesmas. Ini saya ingin mengkonfirmasi kembali nggih, dari sosialisasi yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Ida dari Dinkes Provinsi. Apakah Bapak Ibu sudah memahami atau mungkin ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Karena tindak lanjut dari sosialisasi tersebut kan Puskesmas harus menyusun kertas kerjanya dan juga nanti dikompilasi ke Dinas Kesehatan begitu. Kertas kerjanya di-share aja, Mbak. Kertas kerjanya sudah disampaikan minggu lalu nggih pada saat sosialisasi. Apakah ada yang masih perlu ditanyakan atau mungkin kami perlu share ulang? Karena sudah ketindian dan sudah dibawa tidur, lupa. Nggih. Mungkin sekilas kita refresh kembali atau gimana ya? Saya coba refresh kembali nggih. Yang apa? Boleh, boleh. View tapi kan, view kan. Oh, nggak bisa share screen ya? Sudah tampil. Sudah tampil slideshow. Izin Bapak Ibu, sedikit mengulang, mungkin materinya sama ya, yang seperti yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi kemarin. Di sini terkait DHA atau kepanjangannya adalah District Health Account. Di sini akan dibahas terkait dasar hukum, definisi dan kebutuhan data dan juga dimensinya. Secara dasar hukumnya, kenapa sih kita perlu menyusun District Health Account? Di sini bahwa salah satu amanat Undang-Undang 17 nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, di mana di sini pemerintah pusat diamanatkan untuk melakukan pemantauan pendanaan kesehatan secara nasional. Di sini ada pada pasal 402. Kemudian pemerintah pusat juga diamanatkan untuk mengembangkan sistem informasi pendanaan kesehatan dan setiap instansi pemerintah pusat dan daerah yang menjalankan fungsi kesehatan diwajibkan untuk melaporkan realisasi belanja kesehatan dan hasil capaiannya setiap tahun. Kemudian pada PP 28 tahun 2024 terkait peraturan pelaksanaan Undang-Undang 17, pemantauan dan evaluasi terkait belanja kesehatan di sini dalam bentuk akun belanja kesehatan mulai dari nasional, provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kota. Di sini yang dimaksud dengan DHA itu tadi ya. Di level kabupaten kota disebut District Health Account, kemudian di provinsi disebut Provincial Health Account, dan kemudian di tingkat nasional, National Health Account. Apa sih yang dimaksud health account itu? Mungkin di sini secara umum saja ya. Health account itu adalah pencatatan arus dana kesehatan secara sistematis dan komprehensif. Di sini menggambarkan aliran kesehatan dan belanja dalam sebuah sistem kesehatan mulai dari sumber dana sampai pemanfaatannya.
dan kodenya adalah menggunakan kode berdasarkan Permendagri 50 Permendagri 5889 ya tahun 2021 yang diubah menjadi Permendagri 1317 di tahun 2023 ini yang terbaru. Manfaatnya untuk yang pertama melakukan monitoring dan evaluasi pembiayaan kesehatan di berbagai tingkat, baik di daerah, provinsi maupun nasional. Kemudian sebagai gambaran spesifik berbagai aspek pembiayaan. Kemudian sebagai bahan untuk penyusunan reformasi kebijakan pembiayaan kesehatan. Dan yang keempat adalah bahan untuk perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Dan yang terakhir adalah bahan untuk advokasi pengambilan kebijakan kesehatan. Kemudian kebutuhan datanya di sini memang basis data yang dibutuhkan adalah data realisasi belanja. Dalam hal ini yang dilakukan penyusunan untuk tahun ini adalah realisasi belanja kesehatan tahun 2024, baik di Dinas Kesehatan Internal maupun di RSUD dan juga di Puskesmas. Kemudian untuk yang BLUD sendiri di sini melingkupi Puskesmas dan RSUD ya. Kemudian selain data anggaran, di sini juga ada data capaian dan sasaran kesehatan, kemudian belanja pegawai dan juga profil kesehatan di daerah. Untuk kertas kerjanya dalam bentuk seperti ini. Kemudian dari sini nanti dilakukan pemetaan ke 8 dimensi. Di sini ada sumber pembiayaan, pengelola anggaran, penyedia layanan, program kesehatan, jenis kegiatan, mata anggaran, jenjang kegiatan, dan yang terakhir adalah penerima manfaat. Nah, jadi dari realisasi tadi, Bapak Ibu perlu mapping nantinya ke 8 dimensi ya. Untuk masing-masing dimensinya itu di sini ada dibuat lebih rinci lagi ya. Jadi seperti sumber pembiayaan di sini sampai ada level terendahnya itu sampai dengan level 6 di sini ya. Jadi kalau ada yang level yang lebih rendah itu yang diambil level yang terendah. Kalau misalnya seperti yang di nomor mana yang terendah. Nah, ini. Kalau yang seperti yang di dana publik ini, ya. Di sini yang level terendahnya ada level 2, maka yang diambil adalah yang di level 2. Tapi ketika di sana masih ada level yang lebih rendah lagi, yang diambil adalah level yang paling rendah. Itu seterusnya, kemudian di sini ada pengelola anggaran. Misalnya dia dikelola anggarannya oleh Puskesmas, oleh Dinas Kesehatan, dan sebagainya. Kemudian di sini ada penyedia layanan dan juga program kesehatan. Jadi seperti belanja BLUD, Bapak Ibu, mungkin nanti selain rekening, misalnya belanja di rekening belanja makan minum gitu ya. Nah, makan minum itu Bapak Ibu perlu petakan makan minumnya itu untuk kegiatan manajerial kah atau untuk kegiatan program. Kalau program itu masuk di program apa misalnya? Ada di program pencegahan penyakit menular. Subnya apa? Mungkin kegiatannya dia terkait kusta misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya belanja makan minum saja, tapi perlu dipetakan bahwa makan minum itu tujuannya untuk aktivitas program yang mana seperti itu. Begitu juga untuk kegiatannya.
Jadi misalnya tadi di program Pusta, nah programnya program Pusta, tapi dia di jenis kegiatannya itu masuk di kegiatan yang mana? Pusta ini dalam bentuk apanya? Misalnya dia dibentuk KIE-nya atau mungkin dia dibentuk screening-nya seperti itu. Jadi perlu dipetakan lebih mendalam. Di sini kemudian ada mata anggarannya dan juga jenjang kegiatan dan yang terakhir adalah penerima manfaat. Penerima manfaat ini Bapak Ibu mungkin biasanya kalau di RUK itu kan sudah ada ini ya, sudah ada pemetaan terkait penerima manfaat. Nah, itu mungkin bisa dilihat di sana. Sebagai kesimpulannya, di sini eh, jadi district health account ini selain sebagai apa namanya sebagai evaluasi begitu ya dari data realisasi, tentunya juga bisa Bapak Ibu gunakan sebagai hmm, panduan nantinya pada saat penyusunan perencanaan anggaran. Jadi misalnya di 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 DHA yang tahun 2024 ini kita sudah tahu misalnya ternyata proporsi pada program A itu ternyata lebih besar, sedangkan outcome yang dihasilkan misalnya tidak terlampau besar. Jadi mungkin perlu evaluasi kenapa kok duit yang sudah digelontorkan itu besar, dia tapi outcome-nya tidak tercapainya tidak besar, mungkin ada kesalahan dalam pemilihan program atau kegiatan atau mungkin penentuan target sasarannya yang kurang sesuai dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian untuk kertas kerjanya di sini saya coba tampilkan lagi. Sudah di-share belum? Bapak Ibu untuk materi dan juga kertas kerja, Bapak Ibu bisa akses di link yang sama di tempat link Zoom tadi ya. Ya. Coba Bapak Ibu refresh, di situ ada folder materi yang bisa Bapak Ibu buka. Termasuk di situ adalah PPT dan juga kertas kerja yang harus Bapak Ibu isi. Kalau nggak ngisi nggak apa-apa tuh. Nggak ngisi. Nggak ngisi gimana gitu ya. Eh, untuk kertas kerja, gimana mungkin Mas Holil bisa menjelaskan? Yang di mananya? Instrumen ya. Di folder kalau yang belum terisi itu di folder DHA itu Bapak. DHA 2023. Kemudian iya, Template.
Oke, mohon waktu sebentar nih Bapak Ibu. Ini karena filenya banyak linknya ya, jadi lumayan berat. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang membuka kertas kerjanya, atau mungkin ada yang sudah mencoba mengerjakan. Mungkin Keraksan yang kemarin sudah presentasi awal diteruskan atau gimana kemarin Dokter Heni? Belum, Mbak. Saya garap SPJ. Keteteran sih, Mbak. Bendaharanya aja yang masih bayar pajak ini. Mungkin ada puskesmas lain? Adakah yang sudah mengerjakan? Belum ada ya. Jam jam priangan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu meneruskan materi yang sebelumnya yang terkait DHA. Jadi sebelumnya dari provinsi sudah share file-file yang perlu diisi di DHA ini. Jadi kemarin ada folder DHA 2023 ini Bapak Ibu. Kemudian di sini ada banyak folder yang dicontohkan. Ini di sini ada contoh pengisian, ada juknisnya juga. Untuk yang diisi oleh teman-teman dari Puskesmas adalah yang di tool data processing ini. Mohon maaf, ada yang di tool ini, tool disagregasi data DHA yang versi 6. Jadi ini silakan Bapak Ibu buka, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada menu seperti ini. Kemudian yang perlu Bapak Ibu isi di sini adalah mulai dari isi data data awal. Nah, ini saya coba contohkan kalau punya dinas kesehatan. Jadi ini apa tampilannya terlalu kecil Bapak Ibu? Perlu di Il. terlalu kecil. Tabelnya sangat panjang Bapak. Mohon saya bagaimana ini? View saya besarkan dulu. Eh, sudah lumayan, masih kurang besar. Sudah cukup Bapak? Cukup, Mas, cukup. Siap-siap. Jadi Good, good. sebagai contoh di sini ada yang perlu diisi yang warna merah ini dari awal nama kabupaten, Kabupaten Probolinggo. Nanti ini sama tahunnya 2024, jumlah penduduknya sekian. Ini nanti bisa ini karena dikompilasi antara puskesmas dan dinas ini nanti cukup
cukup kami yang mengisi untuk totalnya ini. Cuma sebagai contoh nih, mohon izin bolehkah satu puskesmas saya jadikan contoh? Boleh. Izin wangkang gitu Pak. Udah apa Bu? Enggak, Ya. enggak Ah, boleh. udah boleh Pak. Pak Sunar kayaknya dendam banget gitu ya. Jadi kita mungkin contoh dari yang paling mudah dulu dari BOK Puskesmas. Jadi penulisan pertama di instansi ini ada penulisannya harus lengkap. Puskesmas Wangkal, kemudian karena bidangnya hanya ada satu, jadi kita tulis sama Puskesmas Wangkal. Kemudian di sini ada sumber dananya, di non fisik BOK Puskesmas. Ah, di sini ada program. Program ini nanti kita ambil dari SIPD, dari DPA. Saya besarkan. Ada programnya seperti ini kata-katanya kalau di DPA. Kemudian kegiatannya ada penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP. Kemudian subgiatnya sesuai dengan BOK ini ada contohnya di sini kegiatan subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis. Nah, jadi di sini sampai dari kolom A, B, C, D, dan E ini masih dari kegiatan subkegiatan yang ada di DPA. Nanti ini pengisiannya berulang gitu Bapak Ibu. Jadi kalau semuanya nanti ada aktivitas baru itu diisi lagi. Contoh yang di ini data kami tarik dari Mozang. Jadi ada dari subkegiatan terduga tuberkulosis ini ada aktivitas namanya pelacakan kasus mangkir. Kemudian rincian belanjanya berupa apa? Berupa bantuan transport dalam kota. Ini kemudian ada pagunya senilai 1 juta, kemudian sudah terserap 1 juta. Nah, untuk DHA ini Bapak Ibu kami informasikan perhitungannya nanti berdasarkan realisasi ini ya. Jadi yang perlu diinput di sini adalah semua aktivitas yang sudah terrealisasi. Kemudian lah yang untuk kolom sampai nomor 10 ini Bapak Ibu ini adalah inputan dari kita. Nah, dari aktivitas yang sudah ada realisasinya ini kemudian seperti yang dijelaskan oleh Bu Cynthia tadi bahwa dipetakan menjadi dimensi-dimensi sesuai yang ada di PPPT tadi. Untuk dimensi pertama itu ada namanya sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan ini kalau Bapak Ibu ingin melihat semua sumber pembiayaan ini ada banyak di sini pilihannya. Atau kalau mau lebih mudah bisa di kode akun ini Bapak Ibu. Jadi di sheet kode akun sudah ada contoh sumber dananya. Jadi ada sumber dana kalau puskesmas itu kan ada dua. Jadi DAK non fisik puskesmas, kemudian untuk DBHCHT itu ada pendapatan mohon maaf. Untuk BLUD itu ada pendapatan. BLUD saya lupa ini apa kata-katanya kemarin tuh. Karena memang benar harus nyari satu-satu Bapak Ibu. Jadi mapping sumber dananya harus diarahkan kemana. Di kapitasi itu, kan, Mas. Kita sebentar Di Pak. bawah. Saya ada kapitasinya Pak. Ada. Di bawah Kemarin terus, saya terus, ada terus, terus. sebentar Bapak. Saya kemarin sudah saya coba beberapa sudah ada yang saya konsulkan biar sama sekalian saya coba lihat saja. BL subjeknya BLUD. Ih, banyak sekali Pak ini. Ini ada belanja pendapat eh, dana APBD FS 1243 kode akun ini FS 1243 1243. Ini ada Bapak ada
sumber dana ini. Dana APBD bersumber PAD berupa pendapatan dari BLUD. Jadi ini. Jadi kalau puskesmas ada sumber dana ini. Kecuali nanti ada, mungkin Bapak Ibu ada menerima sumber dana yang lain. Oh, sebagai informasi untuk awal ini kegiatan realisasinya ini adalah tahun anggaran 2024. Jadi yang sudah terlaksana di tahun sebelumnya. Jadi adanya pendapatan BLUD dan DAK non fisik puskesmas. Ini saya lihat ada kapitasi, Mas. FKTP Kapitasi itu. dana program JKN ini, Pak. Hmm, Dana kapitasi JKN pada FKTP. KTP. Enggak pakai itu. Lebih detail kemana, Pak? Semi pabrik, dana program JKN. Sebenarnya kalau dari ini, Mbak, dari yang provinsi kemarin itu tidak ditentukan, tidak spesifik kemana. Cuma kalau kalau dipetakan ini antara benar yang Pak Sunar sampaikan tadi antara ini dan JKN pada FKTP. Nanti lebih mengarah ke yang mana, Pak? Kalau kalau ini berarti nanti perlu dipilah lagi. Yang kapitasi masuk ini ya, Pak. Kalau yang pasien umum nanti Klaim. klaim itu Itu kan dua itu. Kapitasi sama klaim. klaim non kapitasi ini. Iya. Oke, lebih ini bisa ini Ya monggo kapitasi disepakati JKN aja ya. dari dinas. Dana kapitasi JKN pada FKTP, dana klaim non kapitasi pada FKTP. Bagaimana? Mungkin saya ini lebih kemarin saya bacanya ini toh, Pak. Jadi ada kemungkinannya karena BLUD ya, jadi saya masukkan di sini semua. Dana APBD bersumber PAD kan pendapatan berupa pendapatan dari BLUD. Kan itu pendapatan dari BLUD semua, Pak. Jadi saya masukkan sini kemarin itu. Lebih jadi biar sama saja sih, lebih disepakati. Sepakat, Kalau Mas. Kalau gampangnya ya itu yang di BLUD, Mas. Tapi uh, kita kalau yang kapitasi sama non kapitasi itu nanti milih lagi obat ada yang dari non kapitasi dan itu pasti belum disahkan sama teman-teman. benar. Nanti efeknya kalau ini Pak Sunar, jadi pengisiannya ketika ada dua, nanti realisasinya tadi harus dipisah dua juga. Yang JKN berapa, yang non kapitasi berapa kayak gitu, Pak. Kalau realisasi pendapatannya muncul sudah itu. Tapi untuk realisasi belanjanya itu yang belum dipisah terpisah, nggak? belum tidak pernah dipisah itu kayaknya. Apa tidak lebih mudah yang opsi yang ini, Pak? Ya kalau yang muda yang atas BLUD. Boleh disepakati yang ini saja? Sepakat, Mas. Pak Sunar, nggak apa-apa. Iya yang muda yang atas itu memang. Soalnya mungkin nanti bisa digambarkan lebih lanjut ketika mungkin dimensi yang lain akan efeknya seperti apa. Jadi pertama kan dimensi sumber pembiayaan. Jadi opsinya untuk memilih ini nanti keywordnya adalah yang ada di kode akun di sini. Ada pertama itu dimensi satu itu sumber pembiayaan. Dari mana sih sumber dana tersebut? Belanja puskesmas dari mana sumber pembiayaannya? Seperti itu bahasanya. Kemudian kalau di dimensi kedua tadi yang saya kembali lagi ke BOK saja, Pak. Karena kasusnya nanti paling banyak itu BLUD agak sulit. Jadi kita contohkan yang agak mudah. Jadi kasus mangkir, karena kita sepakati tadi pembiayaannya dari DAK non fisik puskesmas, jadi kita pilih yang DAK non fisik puskesmas. Kemudian di pengelola pembiayaan ini adalah siapa sih yang mengelola anggaran tersebut? Di sini pilihannya untuk kode akun ini di dimensi kedua
Ada pertama ada pemerintah pusat. Jadi kita lewati di sini pemerintah pusat. Kemudian ada pemerintah daerah. Di pemerintah daerah juga masih ada provinsi dan kabupaten ini, Bapak. Di pemerintah kabupaten, nah ini baru kita ada pilihan dinas kesehatan, ada puskesmas di sini, ada kecamatan, ada desa. Seandainya mungkin pengelola anggarannya itu seandainya langsung diturunkan ke desa. Tapi kalau yang puskesmas, saya rasa langsung ke puskesmas semua, nggih. Kemudian pilihannya saya itu ada di 611, HP 611. Nah, penyedia layan. Oh mohon maaf. Ini tadi yang bertanggung jawab ke anggarannya ya, dimensi 2. Dimensi 2 itu pilih puskesmas. Saya kembali lagi, mohon maaf. Pengelola pembiayaan ini dari salah milih ini. Harusnya pilih FA. FA Puskesmas. Nah, ini yang benar. Jadi kodenya kalau di dimensi kedua itu FA. Ini saya kelewat ini, kelompat. Kemudian penyedia layanan adalah siapa sih yang melaksanakan layanan tersebut? Kalau tadi penanggung jawab anggaran, kalau di dimensi kedua, kalau yang dimensi ketiga ini lebih ke siapa sih yang melaksanakan pelayanan tersebut. Kita coba lihat lagi. Ini dimensi kedua. Kita sepakati kalau di sini pasti puskesmas nih, nggak ada pilihan yang lain. Di sini FA 1225. Kemudian untuk dimensi ketiganya, ini ada pilihan, ada rumah sakit, kita lewati. Ini bisa praktek dokter semuanya. Puskesmas itu H611. Ini ada puskesmas dan jaringannya. Kalau seandainya anggaran itu yang melaksanakan atau yang melakukan kegiatan tersebut itu adalah Posyandu, berarti pilihannya itu H622. Jadi kalau dimensi ketiga ini lebih ke siapa sih yang melaksanakan layanan tersebut. Kita kembali ke isian. Jadi kayak tadi kita perlu cek lagi kegiatan tadi kan pelacakan kasus mangkir. Ini siapa sih yang melaksanakan? Jadi penyedia layanannya. Kalau saya nganggapnya ini karena puskesmas dan jaringannya yang melaksanakan, jadi saya pilih H611 ini Bapak Ibu. Tapi kalau yang melaksanakan itu Posyandu, nanti bisa dipilih Posyandu. Atau Kalau kalau ada yang dua, kalau ada dua Bapak, nanti berarti di sini perlu dipisah. Ngentrinya perlu diinsert lagi. Jadi untuk kasus contohnya kayak ini ya. Eh, Jadi untuk ini dipisah sampai senilai ini ya mungkin. Jadi kalau ada dua komponen yang memang beda, berarti perlu dipisah, Pak. Seumpamanya di sini 500 ribunya dilaksanakan puskesmas. Realisasinya 5 juta terlalu banyak. 500 ribu. Ini asumsi dibagi dua rata kayak itu ya, Pak. 500 ribu. Nah, jadi ini perlu dipisah lagi. Jadi di sini yang 500 ribu tadi itu sumber dananya diisi lagi dari awal. Di puskesmas kayak gitu. BOK puskesmas. Penanggung jawab anggarannya siapa? Puskesmas kayak gitu. Eh, puskesmas, puskesmas, puskesmas. Kemudian penyedia layanannya siapa? Tadi yang disebut mungkin contohnya ini akan dilaksanakan oleh Posyandu kayak gitu. kader maksudnya kan. Kader itu ada nggak ya Pak pilihan? Kader. Kalau saya cara mengerjanya kalau seandainya tidak ini ya tidak menemukan itu saya lihat kalau di kertas kerjanya lumayan sulit mencarinya Pak. Jadi lebih enak nyontek di sini. Nanti lihat kodenya nanti.
berarti UKBM. Pelayanan kesehatan oleh masyarakat lainnya mungkin ya Pak, kalau kader. Iya, Bu. Masukkan itu. Jadi pilih. Jadi nanti seandainya ada seperti itu pilihan yang tidak ada di sini, jadi harus dipetakan ke dimensi yang sudah ada di sini. Jadi lebih mengarah ke yang mana yang melaksanakan kegiatan tersebut. Kita pilih H629 ya. Isian. H629. H629. Seperti ini, Pak. Oke. Mungkin sampai 3 dimensi ini ada yang perlu didiskusikan dulu. Jadi intinya harus pilih dari dimensi yang sudah tersedia. Jika dimensinya ini kan ada beberapa level Bapak Ibu. Dimensi di dimensi 3, level pertama kan rumah sakit. Level kedua nanti dipilih lagi rumah sakit itu ada rumah sakit umum, rumah sakit jiwa. Untuk kita di sini, untuk puskesmas itu kan ada unit saya masukkan di yang level ini, unit penyelenggara upaya kesehatan masyarakat. Kemudian di sini ada level keduanya itu ada ternyata dibagi lagi, ada UKM primer, ada UKBM, ada UKM sekunder juga. Jadi untuk kegiatan itu nanti Bapak Ibu yang bisa menilai bahwa untuk kegiatan terkait Pusta tadi itu lebih ke siapa sih yang melaksanakan layanan. Kalau di UKM primer berarti masuk di ini antara puskesmas dan PPK dasar lainnya non pemerintah. Kalau di UKBM nanti ada pilihan lagi ini gitu. Jadi jika ada level yang lebih tinggi itu nanti dipilih yang sedetail mungkin Bapak Ibu. Karena ada kemungkinan yang disampaikan oleh Bu Sintia tadi, kadang ada rincian itu hanya 1 level, kadang ada 2 level, ada 3. Jadi kalau seandainya ada 3 level, berarti dipilih yang level ketiga, yang paling detail. Jadi tidak disarankan memilihnya yang level kayak gini. Nanti akan ditanyakan, di UKBM itu kan masih ada rinciannya, jadi perlu dipilah seperti itu. Bisa dilanjut dulu, atau seperti apa Ibu-Bapak? Mohon masukan dulu. Dimensi 1 itu dipilih sumber dananya dari mana. Kegiatan yang puskesmas laksanakan ini, pelacakan kasus mangkir dalam hal ini, itu Oh, bersumber dana, sumber pembiayaannya dari mana? DAK non fisik kah, apa BLUD, atau tadi kalau dipilih JKN atau JKN. Kemudian di dimensi kedua adalah pengelola pembiayaan. Siapa sih yang bertanggung jawab di pembiayaan tersebut? Dalam hal ini kalau puskesmas berarti puskesmas nanti pilihannya. Saya ini salah, jadi saya kosong aja. Jadi nanti caranya drop down. Kemudian di dimensi ketiga adalah siapa sih yang melaksanakan pelayanan tersebut. Nanti kalau mungkin ada kasus kayak minilog sebenarnya. Kalau minilog itu ada nggak ya? Di sini pasti ada minilog. Nah ini kayak minilog ini. Saya sumber dananya kan di akun non fisik. Seandainya ada minilog yang bersumber dana dari BLUD, nanti perlu diinsert lagi Bapak Ibu. Jadi dipisah. Terus pengelolanya siapa? Pengelolanya saya pilih puskesmas. Tadi puskesmas apa ya? 1, 2, 3, 4. Jadi ini yang perlu dipilah. 1, 2, banyak ya. 1, 2, 3. Udah ada malah puskesmas. Oh ini 1, 2, 2, 5. Pengelolanya siapa? Terus penyedia pelayanan berarti dalam hal ini siapa sih yang melaksanakan kegiatan minilog tadi? Ini puskesmas dan jaringannya. Kalau
Kalau seandainya hanya di posyandu tertentu, nanti pilih posyandu. Kalau di desa tertentu ya pilih desa siaga mungkin ini. Jadi nanti disesuaikan dengan nomenklatur yang ada, Bapak Ibu. Kalau pertanyaan tadi mengingat lagi, seandainya terdiri dari dua, seperti apa? Berarti pengentriannya juga dipisah. Jadi ketika ada satu aktivitas yang sumber dananya berbeda atau pelaksananya berbeda, berarti di entry-nya di baris yang berbeda juga, dipisah. Seandainya tadi pagunya 1 juta total, tapi dilaksanakan oleh tiga, pelayanannya dilaksanakan oleh tiga, tiga apa ya, tiga stakeholder, berarti ini nanti akan di entry sebagai 3 juga. 1, 2, dan 3 untuk dimensi 3. Kemudian dimensi yang agak sudah mulai berat itu mulai dari program dan kegiatan, Bapak Ibu. Jadi di program ini kita lihat dulu di akun, perlu dibahas. Ada dimensi 4 namanya program. Jadi program itu dibagi lagi. Jadi ada program kesehatan masyarakat. Di sini ada level pertamanya itu kesehatan keluarga. Level yang lebih rinci di 3 itu ada ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, dan sebagainya. Kemudian ada di level ini ada keluarga berencana, ada reproduksi, seperti itu. Untuk tadi contohnya itu adalah program aktivitasnya USTA ya. TB, Kasus makin ya, Pak? TB ya, Pak? Saya lupa. Oke, TB ya. TB itu pastinya ada di penyakit menular. Kemudian ada program TBC di sini. Ada eh, terus kalau pertanyaannya sama kayak tadi tuh Pak, ada deteksi dini. Deteksi dininya untuk penyakitnya mungkin deteksi dini TBC ada sendiri ya. Terus deteksi malaria sendiri. Itu berarti di entry-nya terpisah juga, Pak. Jadi sedetail ini Bapak isinya. Contoh lain, perlu contoh lain atau dilanjut ke programnya apa? Mas, yang kayak program tadi Hmm, di di title-nya, di judulnya itu dikasih dimensi gitu, dimensi 4 itu yang mana Pak? di Yang isian data awal itu loh. Nah, di tulisan program PR ini boleh diedit nggak gitu? Oh, dimensi 4 gini ya Pak? ya dimensi 4 dulu harusnya. Dimensi, oh dimensi 4. Baru soalnya kalau lihat kode akun tadi ya agak mumet juga. Tinggi. Nah, Seperti kalau ini ya Pak? itu kalau itu kan Nah, kita tahu akhirnya dimensi oke. 4 kita ambilnya nanti dari Eh, siap. dimensi 4 itu. Ini Hanya dia itu dimensi dari dimensi 3. 3. Nanti setelah selesai kita dimensiain, lupa. Dimensi. Dimensi 1 nih. Ah, izin kalau untuk penamaan seperti ini masih diperbolehkan Bapak Ibu. Yang tidak diperbolehkan itu ketika membuat tabel bantu di kolom yang ini. Jadi contohnya insert di sini gitu Pak. Itu jangan karena nanti data yang Bapak Ibu itu kan perlu dikompilasi berjenjang. Kalau Bapak Ibu akan dikompilasi ke Dinas Kesehatan, kemudian dari Dinkes akan di provinsi dan seterusnya sampai ke nasional. Jadi harapan kita urutan dari tabel ini tetap tetap seperti ini. Kemudian kegiatan di sini ada catatan kode gitu. Ini beberapa ada contekannya sebenarnya. Eh, di penyedia layanan. Kalau tadi sudah diprogram, sekarang
ke kegiatan. Ini bro. Jadi kegiatan yang sudah tadi kalau program dari TBC secara kegiatan itu nanti masuk ke mana? Apakah hanya di ini kegiatan berupa kegiatan tidak langsung atau kegiatan langsung? Nanti kalau ada namanya cuma rapat manajerial atau pertemuan koordinasi, nanti dia pilihnya di sini. Tapi kalau dia berupa kegiatan langsung, contohnya ini ada pendataan sasaran, terus ada KIE, ada pemanfaatan media, nanti itu masuk di kegiatan langsung. Di sini ada pilihannya kalau kalau isian ini lebih ke mana ya, Pak? Penemuan dan pemantauan kasus, benar, Pak? Penemuan dan pemantauan kasus. Eh, penemuan dan pemantauan kasus. Mana? H2113, H2113 ini. Nah, ini di sini ada penjelasan merupakan kegiatan-kegiatan penemuan dan pemantauan kasus penyakit sehingga perkembangan kasusnya dapat dikontrol. Jadi ini nanti yang bisa dijadikan acuan. Kalau seandainya Bapak Ibu merasa enggak Mas, bukan penemuan atau pemantauan kasus, tapi lebih ke KIE, itu lebih ke KIE, nanti bisa di sini nanti. KIE. Jadi Bapak Ibu yang bisa menilai bahwa kegiatannya ini lebih mengarah ke mana kayak gitu. Kemudian kalau kegiatan ini contohnya di sini sama caranya KA21 ini banyak 2113. Kalau seandainya sama gini. Jadi nanti bisa saja kegiatannya sama sama kasus sama pelacakan kasus apa sih? Pelacakan kasus mangkir. Lah, mungkin satunya penemuan dan pemantauan kasus, satunya apa ya lagi yang bisa mungkin untuk pemantauan kasus. Jadi semakin banyak jenis kegiatannya nanti entry-nya juga semakin banyak. Nanti mengacu sama pembadannya. Lan- Bisa saya lanjut kemudian di sini di dimensi ke ini dimensi kelima jenis kegiatannya berupa apa. Kemudian mata anggaran dimensi 6 ini berupa belanjanya berupa belanja apa sih? Karena ini saya lihat di sini tadi entry-nya kan sudah jelas bantuan transport. Bantuan transport ini kalau kita lihat di dimensi selanjutnya ini belanjanya berupa apa? Mengarah ke rekening belanja sih. Di sini ada perjalanan dinas. Kalau perjalanan dinas, belanja pegawai kalau mungkin nanti di BLUD nih buat gaji tunjangan itu, tunjangan non ASN. Kalau untuk perjalanan dinas di sini ada perjalanan dinas dalam daerah. Jadi nanti disesuaikan dengan belanjanya berupa apa. Contohnya kalau PMT semuanya. Jadi PMT itu kan rekeningnya Makmin, bisa makanan dan minuman. Kalau berupa KIE, dia cetak. Nanti mengarahnya ke sini. Kalau berupa BBM-nya, jadi perdinnya bukan untuk uang perjalanan dinas, tapi untuk BBM ambulan nanti bisa kayak gini kalau ambulan. Ada BMHP juga kalau nanti memang belanjanya berupa BMHP. Jadi disesuaikan. Nanti sama dengan penjelasan yang tadi, seandainya dalam satu kegiatan itu kode rekeningnya banyak, nanti otomatis akan banyak juga row-nya. Barisnya yang perlu Bapak Ibu entry semakin banyak. Jadi nanti kalau kesulitan kalau di
entry dalam satu baris yang sama. Jadi karena perlu dipisah di rincian ini, di dimensi ke-8 mata anggaran. Saya samakan. Ini bisa di copy sih seperti ini Bapak Ibu kalau memang antara baris pertama sama kedua itu sama. Jadi tidak perlu scroll lagi dari contohnya yang ini ya, semuanya kosong. Seandainya nilai dari baris pertama sampai ketiga ini sama, ini bisa di copy. Jadi tidak perlu scroll lagi dari atas. Kemudian di sini ada dimensi ke-7. Dimensi ke-7 ini kalau penjelasan yang ada, dia di level mana kegiatan itu dilaksanakan. Contohnya kalau penyuluhannya itu sampai hanya ke level kader desa, itu berarti di desa atau kelurahan. Tapi kalau kegiatan Bapak Ibu itu langsung ke masyarakat, jadi door to door bahasanya, kayak contohnya di sini fogging, kan itu langsung ke masyarakat dari pintu-pintu, itu bisa memilih ke masyarakat. Tapi kalau yang dilatih, yang anggaran Bapak Ibu itu hanya untuk kader semuanya, mengundang kader, jadi itu kan sebagian hanya perwakilan, itu bisa memilih desa. Kalau kami mungkin nanti karena yang contohnya kami mengundang Bapak Ibu Puskesmas, itu nanti di levelnya di kecamatan atau puskesmas. Kalau kegiatan di dinas kesehatan sebenarnya mengundang langsung nakes desa, jadi desa itu nanti kita pilihnya desa. Jadi tergantung siapa yang akan dituju, jenjang kegiatannya itu di level yang mana, kayak gitu. Itu untuk jenjang kegiatan, kemudian ada apa caranya? Kalau pelacakan kasus, saya rasa kan langsung ke rumah masing-masing, gitu. Jadi itu mungkin bisa langsung ke masyarakat. Jadi bukan bukan hanya kadernya kan jadi itu langsung ke langsung ke rumahnya itu bisa pilih masyarakat. Kemudian di sini ada dimensi yang terakhir, sudah terakhir Bapak Ibu, dimensi ke-8. 8. Di sini adalah penerima manfaat. Jika penerima manfaat dari anggaran ini itu bisa dispesifik, jadi TB-nya untuk TB anak semuanya. Jadi bisa dipilih nanti anak sekolah sekian. Kalau remaja sekian nanti pilihnya seperti ini. Eh, itu sih Bapak Ibu. Jadi keywordnya di sini adalah dari aktivitas Bapak Ibu tadi di kolom 1 sampai 10 ini adalah anggaran yang Bapak Ibu punya di DPA. Nanti dirinci belanjanya berupa apa, alokasinya berapa, realisasinya berapa. Kemudian akan perlu dipetakan ke dalam 8 dimensi yang sudah dijelaskan tadi. Oke, contoh mungkin BLUD ya, karena ini agak ada BLUD. Di BLUD pastinya kalau ininya sama ya, programnya penunjang, peningkatan pelayanan BLUD, kemudian subkegiatannya. Di sini uraian aktivitas ini saya sementara ini karena data yang kami punya di Dinas Kesehatan itu berupa rekening ini, Pakan Natura. Nanti rincian belanjanya ini mungkin bisa di lebih detail, mungkin belanjanya berupa apa ya, makanan pasien gitu semuanya. Makanan pasien itu berapa kayak gitu. Kalau makanan tahu apa untuk rapat kayak gitu. Kalau seandainya dimasukkan ke Pakan Natura, tapi kalau dimasukkan ke rekening rapat, jadi tidak perlu dipisah. Kalau ini rekeningnya
senilai pakan natura ini hanya untuk pasien, mungkin bisa dijadikan kayak gini. Jika ada rincian belanja untuk yang lain, nanti mohon dipisah lagi. Nah, min pasien tadi sumber dananya kan pendapatan BLUD. Kemudian pengelolanya itu puskesmas. Tidak bisa jadi puskesmas itu satu dua ini puskesmas. Kemudian siapa sih pelaksana pelayanannya? Ini nanti pilih puskesmas. Kan sudah tidak mungkin dari Posbindu kalau kalau Makmin pasien. Kemudian di sini programnya di mana? Karena ini Makmin pasien itu pasti rawat inap gitu. Atau kalau ada di program yang lain, Makmin pasien itu semuanya untuk kegiatan kuratif, untuk apa ini? Home care, rehabilitatif. Ini banyak pilihannya Bapak Ibu. Kemudian di sini jenis kegiatannya kita dari awal aja. Jenis kegiatan Makmin pasien itu lebih ke kita lihat Makmin pasien itu Makmin pasien tadi itu pasti masuk kegiatan langsung gitu. Kegiatan individu lebih ke pengadaan alat atau bahan non medis. Kalau pengadaan alat dan bahan non medis kurang pas nggih Bapak Ibu? Apa Makmin pasien tuh? Ada masukan? Intinya kalau kegiatan langsung ini biasanya bersifat lebih ke manajerial atau pengadaan kalau dianggap kayak pengadaan alkes itu nanti ke pengadaan alat dan bahan kesehatan ini. Bahan alat dan bahan medis. Ini obat karena saya beranggapan di sini ada obat, ada ini itu masuk di bahan ini pengadaan alat dan bahan ini. Nanti non medis kalau kayak gitu. Tapi itu akhirnya kalau dipilih kegiatan ini itu dianggap bahwa kegiatan tersebut kegiatan tidak langsung. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menemukan kegiatan tersebut berupa apa? Berupa kesehatan perorangan semuanya di sini. Dia lebih ke mana? Ah, Imunisasi. Kegiatan individu langsung lainnya, tah. Mungkin ada masukan Bapak Ibu? Jadi lamanya itu nanti benar pemilihan pemilihan dimensinya ini. Kalau ini ya, kalau lainnya itu kegiatan perorangan yang tidak diakomodir di sini, itu bisa masuk di sini. Ya itu aja dah Mas. HA 229. Ada lainnya tuh mengenakan kita, Mas. Siap. Jadi kayak gini. Jadi nanti bisa persepsinya bisa beda-beda. Kalau mata anggaran pasti pilih makanan minuman, gitu. Apakah ada kemungkinan yang lain? Belanja modal sudah pasti tidak. Operasional, belanja pegawai sudah tidak mungkin. Belanja barang dan jasa di sini ini pilihannya. Kalau jasa berupa ini, Perdin tidak mungkin, hibah juga tidak mungkin. Sudah pasti di makanan dan minuman. Oke. Terus karena ini Anggarin. Iya, nganggarin kan. langsung diberikan ke masyarakat, kita pilih masyarakat saja nih. Karena langsung ke orangnya. Kan masyarakat sendiri yang menerima kayak gitu. Bukan bukan Iya. puskesmas. Beda lagi kalau makmin rapat nggih. Kalau makmin
jenjang kegiatan ini, Bapak. Catatannya di jenjang kegiatan itu adalah jenjang administrasi di mana kegiatan tersebut dilaksanakan. Oh, langsung lokasi, ya. Berarti pilihnya puskesmas kalau bahasanya. Jenjang administratif di mana kegiatan tersebut dilaksanakan. Oh, berarti pilih puskesmas karena pelaksanaan makmin pasien itu pasti di puskesmas ya, bukan di mana ada tadi? Oh, tidak pada bersama. Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu makmin pasien itu mau dipisah, berarti contohnya untuk yang balita Bapak Ibu menganggarkan sekian, itu perlu dipisah ya kayak gini. Tapi kalau mau ada pilihan semua kelompok umur di sini kayak gitu. Cuma nanti kalau semua kelompok umur nanti ketika DHA-nya, ketika hasil mappingnya, ketika diproses akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi kelihatan bahwa dari satu program masyarakat, ketika entrian ini sudah diisi semua ya, nanti kelihatan bahwa program kesehatan masyarakatnya itu belanja yang dipakai oleh puskesmas senilai ini semuanya. Kemudian kegiatannya lebih mengarah ke tidak langsung ternyata. Kenapa tidak langsung? Karena di sini banyak belanjanya untuk obat, bahan medis, bahan non medis seperti itu. Kemudian di sini ada dimensi keenamnya evaluasinya. Jadi belanjanya lebih ke mana? Ke perdin kah atau ke belanja modal atau ke gaji dan tunjangan. Kemudian di sini level administrasi kegiatan tersebut dilaksanakan di mana? Lebih banyak di puskesmas dari anggaran. Jadi anggaran Bapak Ibu yang dipunya itu lebih ke puskesmas atau lebih ke masyarakat nanti. Kemudian di sini kelihatan juga kenapa ini nanti kelihatan kebanyakan seperti ini nanti. Kenapa semua kelompok umur? Karena anggarannya semua kelompok umur bisa menikmati. Akhirnya nanti banyak di satu dimensi. Nah, makanya nanti ketika provinsi datang itu biasanya arahannya kalau bisa dipisah, mohon dipisah kayak gitu. Jadi kalau bisa dipisah, makmin pasien itu untuk balita berapa, untuk usia anak sekolah berapa itu nanti pasti disuruh pisah. Jadi itu evaluasinya Bapak Ibu. Jadi akan dibagikan menjadi 3 dimensi ini. Kemudian nanti kalau dari kita sudah kabupaten, anggaran itu lebih mengarah di mana? Ini kan kelihatan. Jadi anggaran kesehatan itu lebih banyak di Dinkes daripada puskesmas nanti. Gitu evaluasinya. Seperti ini sih penjelasannya dari isian pertama. Dari isian ini, kalau saya rangkum kembali, Bapak Ibu Puskesmas perlu menuangkan semua aktivitas belanjanya di di kolom 1 sampai 10. Di sini ada dari subgiat sampai ke belanjanya berupa apa. Nilai pagunya berapa, kemudian nilai realisasinya berapa di tahun 2024. Kemudian dari semua rincian tersebut dipetakan lagi menjadi 8 dimensi. Dimensi pertama itu sumber pembiayaan atau sumber dana. Yang kedua itu adalah pengelola pembiayaannya. Ketiga ada penyedia layanan. Siapa sih yang melaksanakan layanan tersebut? Kemudian programnya masuk ke manajemen atau ada penyakit dan sebagainya. Kemudian kegiatannya benar tadi kegiatannya berupa kegiatan TBC, tapi setelah di dimensi kelima nanti akan dievaluasi lebih ke manajerial atau kegiatan ke individu langsung. Setelah itu akan dievaluasi di dimensi keenam. Dari program Bapak Ibu lebih mengarah kemana belanjanya? Lebih ke Makminkah, Perdin, atau belanja pegawai? Kemudian di jenjang kegiatan, di level mana kegiatan tersebut dilaksanakan? Di puskesmas atau langsung ke masyarakat. Kemudian dimensi ke-8 ada penerima manfaat. Siapakah sih yang menerima manfaat dari belanja anggaran tersebut?
umur berapa anggaran tersebut akan bermanfaat kayak gitu. Setelah ini terisi, nanti Bapak Ibu bisa melakukan processing. Nanti kelihatan Puskesmas itu komposisi belanjanya, nilai di sini itu adalah nilai realisasi Bapak Ibu. Jadi bukan pagunya. Jadi belanjanya berupa di tahun 2024 lebih mengarah ke sumber dana A. Kemudian di B siapa sih penanggung jawab anggarannya di dimensi kedua, ketiga, dan seterusnya. eh itu Bapak Ibu penjelasannya mungkin cukup panjang karena dimensinya juga panjang, kemudian menu dimensinya juga lumayan banyak pemilihannya kayak gitu. Nanti bisa diskusi bersama untuk yang lebih baiknya seperti apa. Oke, dari kami sekian, mungkin ada yang perlu didiskusikan, monggo kami lakukan. Baik, terima kasih Mas Solil. Monggo dari Bapak Ibu, baik Kepala Puskesmas maupun tim perencanaan dan keuangan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Sebelum nanti saya ada sedikit tambahan, monggo dari Puskesmas. Hasil template-nya itu nanti punya puskesmas sendiri apa dikerjakan di yang di Mojang itu? Di-download dulu berarti. Di-download dulu, nanti yang di kami kompilasi. Jadi yang dikirim ke kami Excel masing-masing puskesmas. Kalau ini tarikan data yang tadi saya tampilkan itu tarikan dari data Mojang, Bapak. Jadi kalau memang perlu data itu bisa kami bantu untuk share juga. Tapi kalau mau semuanya mau lebih enaknya itu di mapping satu-satu, monggo mengikuti. Nanti yang kami cek itu yang jelas adalah total realisasi di masing-masing itu, Bu. Jadi totalnya Puskesmas realisasinya tahun 2024 harusnya 2M. Tapi kok terendingnya masih 1,5 M gitu. Itu nanti perlu dicari selisihnya di mana. Oke, itu saja, Bapak. Solil, mau tanya. Oke, siap, monggo. Berarti puskesmas masukin sendiri-sendiri ya, Mas, di template itu ya, Mas ya? Oke, di masing-masing template. Jadi Puskesmas bisa download, kemudian diisi secara offline. Nanti Terus file tersebut yang perlu dikirim ke tim perencanaan. hmm, dijadikan satu, PLUD dan BOK. Dijadikan satu. Oh, berarti datanya yang punya Samen itu kita copy ya. Kalau perlu itu monggo bisa di copy. Tapi kalau mau lebih rinci monggo. Oke, terima Eh, kasih. ya, mungkin yang bisa di copy, mungkin yang ini ya, apa namanya, yang BOK itu mungkin sudah lumayan rinci. Tapi yang untuk BLUD, karena di Mojang itu kami hanya bisa menarik sampai dengan level rekening ya. Menurut kami kurang rinci, karena bisa jadi satu rekening itu di BLUD bisa jadi digunakan untuk beberapa aktivitas. Itu yang mungkin nanti Bapak Ibu perlu merinci lebih lebih detail lagi. Kemudian selain bersumber belanja BLUD dan juga BOK, ada yang terlupa juga Mas Holil, terkait gaji. Nah, yang gaji ini kemarin di awal, pada saat sosialisasi awal yang kita sampaikan ke provinsi itu, untuk gaji masih masuk di isian Dinas Kesehatan. Nah, itu yang kemarin dari provinsi kan tidak diperbolehkan, jadi harus dipecah. Jadi nanti selain Bapak Ibu mengisikan belanja BLUD dan BOK, Bapak Ibu juga akan melakukan mapping untuk gaji
ASN maupun non ASN yang pendanaannya di tahun 2024 itu masuk di Dinas Kesehatan. Dan itu dipetakan per orang gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya gaji Pak Sunar nih, gajinya Pak Sunar itu secara apa itu yang secara program ya. Itu bisa jadi masuknya bukan di manajerial, tapi masuknya misalnya, ya kalau Pak Sunar mungkin manajerial ya, sebagai kepala puskesmas, atau mungkin bahkan bisa jadi dimasukkan dalam UKM, karena misalnya juga berkecimpung dalam hal promkes gitu. Jadi dipetakan sampai di mana orang tersebut bertugas. Misalnya dia dirawat inap, ya dia masuk di kegiatannya rawat inap. Misalnya dia ada di manajerial, misalnya dia sebagai bendahara gitu ya masuk di manajerial. Begitu Bapak Ibu. Untuk nilai gajinya, mohon waktu kami pilah dulu per puskesmasnya dan juga per orangnya. Nanti akan kita sampaikan datanya. Mungkin hari ini Bapak Ibu bisa berfokus untuk menyusun yang kertas kerja BLUD dan BOK. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu melakukan mapping di kertas kerja tersebut, Bapak Ibu juga diharapkan menyusun paparan dengan outline sebentar saya. Outline-nya seperti ini, nggih. Salah. Jadi nanti ada 8 item. Di sini ada visi misi, gambaran umum wilayah, capaian dan target SPM, indikator RPJM, target capaian program prioritas, postur APBD, analisa tabel DHA, dan juga kesimpulan dan rekomendasi. Nah, analisa tabel DHA ini nanti Bapak Ibu bisa ambil dari sheet-nya pivot ya. Sheet pivot itu tadi di sheet-nya namanya data processing. Yang ini ya. Nah, di sini yang setelah Bapak Ibu mengisikan apa namanya di sheet isian data awal, kemudian nanti hasilnya Bapak Ibu bisa lakukan proses di data processing ini. Persentasenya dari setiap dimensi itu yang nanti sebagai analisa data DHA. Begitu Bapak Ibu, ini untuk penyusunannya karena tanggal 4 itu provinsi sudah melakukan kunjungan, mungkin bisa kita harapkan terkumpul untuk kertas kerjanya maksimal hari Sabtu ya Mas ya? Tadi ya? Sabtu prei ta Pak ya? Libur. Oh Sabtu libur ya? Hari apa tuh? Sabtu. Hari tanggal 4 itu hari Rabu ya? Sabtu kan nggak libur Pak. Makasih Pak Sunar. Boleh libur. Oh boleh. Fakultatif kok. Oh fakultatif. Oke, jadi karena memang waktunya juga tidak panjang ya Bapak Ibu, mohon kerjasamanya hari Cuti Sabtu bersama. untuk bisa Cuti di... bersama, Bu. Hah? Cuti bersama. Iya dah, Sabtunya cuti bersama juga.
Jumat cuti bersama. Jumatnya yang cuti bersama. Sabtunya enggak ya Bapak Ibu. Jadi hari Sabtu dikumpulkan karena kami harus melakukan kompilasi dan checking data. Kemudian nanti hari Senin kita akan melakukan Zoom kembali feedback gitu nggih dari setiap apa namanya isiannya Puskesmas sebelum nanti hari Rabu kita akan melakukan kita akan dikunjungi oleh Dinas Kesehatan Provinsi seperti itu. Sabtu baru ngerjakan, Mbak Ci. Aduh, Sabtu baru ngerjakan. Kan nggak libur. Libur, Bu. Nanti dikirim ke militer sama Pak Dedi. Apa bahan? Oh loh. Oke, jadi itu nggih Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait isian kertas kerjanya. Sudah paham semua kan nggih? Itu tadi terakhir dimensia itu. Dimensi ya. Lupa semua dong. Untuk materi semuanya sudah bisa mengakses kan nggih? Baik PPT maupun template kertas kerja. Monggo nanti kalau memang ada yang ditanyakan sambil mengerjakan bisa kontak kami di perencanaan. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa kita akhiri nggih Bapak Ibu. Selamat mengerjakan. Kami tunggu isiannya. Selamat liburan juga. Mau bilang libur, cuman gimana gitu Pak ya. Kalau kenyataannya libur. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Tetap semangat, tetap sehat. Mohon maaf juga menjelang libur ada aja gitu nggih. Yang bagus dapat insentif korban. Yang bagus dapat insentif korban. Yang bagus nanti ini dapat insentif UKM. Insentif UKM. Insentif UKM BOK ya. Sudah di ini belum nih saya lupa nih. Insentif UKM sudah ngajukan semua nggak? Atau mungkin dari pendampingan kemarin masih belum ini ada yang masih belum paham? Muncul Udah lagi lupa yang lain. juga kayaknya. Saya lihat yang mengajukan. Oke, baik untuk yang insentif UKM juga, Bapak Ibu, kalau memang sudah selesai penghitungannya itu juga mohon segera diajukan saja daripada nanti juga pada saat evaluasi ditanyakan kembali tidak direalisasikan. Sudah nggak butuh ya Pak ya. Berarti nanti tahun 2026 kita nggak ambil insentif aja kali ya. Boleh, tapi Boleh. sampai DPP. Nah itu yang saya nggak tahu tuh bisa atau enggak ya. Oke, mungkin kita akhiri saja ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pulang. Balik. Jam 2 lebih sudah. Kalian boleh Dewi. Tak tahu Andi belum bisa ngomong.